Ustaz, kita melihat bahwasanya terdapat fenomena pada kaum muslimin, mereka itu melakukan tawasul kepada orang-orang yang telah mati. Bagaimanakah sebenarnya tawasul di dalam Islam itu? Mungkin dapat dijelaskan. Iya, para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwasanya tawasul itu dibagi menjadi 3 hukumnya. Ada yang tawasul yang syar'i, ada tawasul yang bid'ah, dan ada tawasul yang syirik. Adapun tawasul yang syar'i itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tawasul dengan al-asmaul husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Allah berfirman, "Walillail asmaul husna fad'u biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Misalnya kita mengatakan, "Ya Rahman irhamni, Ya Razzaq urzuqni." Demikian pula yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dalam doa beliau, misalnya, "Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits," dan seterusnya. Ini adalah tawasul yang syar'i dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, dengan menyebut amal-amal soleh yang kita lakukan. Dalilnya kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian mereka terkurung dalam gua tersebut. Kemudian mereka pun bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satu di antara mereka tawasul dengan berbaktinya dia kepada orang tuanya. Yang kedua, tawasulnya dia dengan amanah dia terhadap gaji pegawainya yang dia kembangbiakkan dan dia berikan kepada pegawai tersebut tanpa dia kurangi. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup yang ada di hadapan kita. Sebagaimana kisah Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab yang beliau ketika dalam keadaan paceklik pada kekhalifahan beliau tawasul dengan doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW yang masih hidup pada waktu itu. Ini 3 bentuk tawasul yang syar'i. Adapun yang kedua adalah tawasul yang bid'i. Tawasul yang bid'ah, yang sesat, yaitu tawasul dengan kehormatan Nabi SAW. Misalnya dengan mengatakan, "Ya Allah, dengan kehormatan Nabimu, kabulkanlah doaku." Kata-kata dengan kehormatan nabimu ini adalah tawasul dengan kehormatan nabi, atau mungkin dengan kehormatan para wali. "Ya Allah, dengan kehormatan Abdul Qadir Jailani, kabulkanlah doaku." Ini termasuk tawasul yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, yang bid'ah, yang mana Rasul mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhkanlah diri kalian dari perkara yang baru dalam urusan agama ini. Di antaranya tawasul dengan kehormatan Nabi SAW. Demikian pula para sahabat. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasul. Namun tidak ada doa mereka dengan tawasul dengan kehormatan Nabi SAW. Seorang sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, jangan kalian melaksanakannya. Kemudian yang terakhir, tawasul yang syirik, yaitu tawasul kepada Nabi SAW atau kepada para wali. Misalnya dengan mengatakan, "Ya wahai Nabi, wahai Abdul Qadir Jailani, sampaikanlah doaku kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini adalah bentuk tawasul doa yang syirik, meskipun niatnya kepada Allah, meskipun niatnya hanya sekedar menjadikan mereka sebagai perantara, namun itu adalah syirik karena Allah yang telah berfirman, "Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan adapun orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, "Kami tidak menyembah para wali-wali itu, namun mereka hanya sekedar perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Namun Allah menvonis itu adalah bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah demikian ya Ustaz? Ustaz sekarang bisa menambah. Cukup insyaallah apa yang disampaikan oleh Ustaz Nurul. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Apakah ada ghibah yang syar'i? Karena banyak penuntut ilmu dan juga para ustaznya sering ghibah. Enggak ada ghibah yang syar'i. Semua ghibah hukumnya haram. Allah melarang dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, "Wa yaghtab ba'dukum ba'dha."
ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan seorang dari kamu menggibah saudara yang lain. Kenapa kamu memakan bangkai saudaranya? Dan kadang-kadang sudah terbiasa dianggap satu hal yang wajar. Ghibah ini antara seorang dan seorang, antara seorang dengan gurunya, antara orang dengan orang tuanya. Gurunya yang memberikan ilmu, mengajarkan yang terbaik, digibahi. Ini murid yang gak punya adab, gak punya akhlak. Gurunya mengajarkan ilmu, kalau gurunya ada kesalahan wajar sebagai manusia, kita maafkan. Tapi dia berikan ilmu kepada kita nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Dia berikan membimbing kita di atas hidayah, petunjuk di atas sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang boleh kita syukuri. Doakan guru itu dengan kebaikan. Saya jelaskan di buku ini ada seorang murid kepada gurunya. Karena banyak gurunya yang salah sedikit digibahi, nggak datang pengajian digibahi, tidak hadir pengajian digibahi, nggak datang digibahi. Itu dosa besar, digibahi. Dosa besar.